Halo halo Cancer, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan general reading. Bulan September untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Cancer. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi. Mungkin ada yang resonate atau sebagian. Dan silakan ya kalau kamu ingin menyimak lebih dari satu kali, mungkin ada informasi yang terlewat, atau kadang-kadang ya kalau cuma nonton sekali itu kan belum sepenuhnya gitu ya. Ada part atau bagian-bagian yang belum clear, mungkin kamu cerna. Dan resonate atau tidak resonate, itu pilihan ada di kamu. Kalau kamu merasa tidak resonate, silakan cari tema lainnya. Bagi yang resonate atau sebagian, silakan like and subscribe. Energi bulan September untuk Cancer. Oke. Cancer. Overall, aku merasakan ada energi terkait keluarga atau lingkungan. Terutama dengan orang yang senior atau orang tua ya, mertua, atasan. Intinya adalah orang-orang yang levelnya di atas kamu, apakah dari segi usia atau pengalaman, jabatan gitu ya, kedudukan. Di sini aku merasakan ada sebagian dari Cancer yang mungkin sedang berselisih paham gitu ya, atau sedang merenggang hubungannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oh ya, welcome bagi yang pertama kali menyimak Tarot with Rain 77. Kali ini aku membacakan mini reading per minggu. Ada juga yang full 1 bulan, tapi September ini aku belum tahu ya apa akan membuat keduanya atau hanya mini reading. Intinya aku akan selalu membuat per zodiak ya, bulanan. Kemudian ada tema-tema lainnya, silakan kalau ingin menyimak, scroll-scroll gitu ya. Dan kali ini kita lihat per minggu untuk Cancer. Di minggu pertama, aku merasakan energi dari lingkungan sekitar. Ada pengaruh yang cukup kuat ya dari lingkungan. Kamu perlu berhati-hati. Kalau energi positif tentunya silahkan diambil, tapi ada juga ya, bahkan banyak gitu ya, pengaruh lingkungan yang nggak baik, buruk malah gitu ya. Kamu harus berhati-hati karena itu akan berpengaruh ke komitmen kamu. Ini bisa di pekerjaan, usaha, ataupun percintaan. Jadi kalau kamu itu terlalu percaya sama omongan orang, nah kamu perlu berhati-hati. Perlu berpikir ulang dan juga berpikir secara jernih. Apakah benar yang diomongin oleh orang-orang itu? Atau kalau misalkan lingkungan kamu itu toksik gitu ya, sebisa mungkin kamu memberikan batasan. Karena ketika kamu terhanyut ya, ikut-ikutan, maka susah untuk keluar dari lingkaran setan gitu ya. Dalam tanda kutip gitu ya, jadi bukan yang setan-setan dedemit gitu, tapi maksudnya lingkungan yang toksik itu sangat mengikat. Kalau di tarot itu ada kartu The Devil, nah seperti itu ya yang aku rasakan, ada energi seperti itu di bulan September. Nah di sini juga ya, di minggu ketiga ini aku melihat ada energi yang cukup chaos. Mungkin ada kaitannya di lingkungan. Jadi di awal minggu ya, atau di minggu pertama, sebaiknya kamu berhati-hati ya. Hindari perselisihan apalagi dengan lingkungan, terutama lingkungan sekitar, lingkungan rumah, lingkungan kerja. Hindari hal-hal yang bisa membuat komitmen kamu itu bermasalah. Karena itu akan berlanjut sampai minggu ketiga gitu ya. Di lain pihak, untuk yang positifnya, di minggu pertama kamu ini seperti bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi kalau di pekerjaan, kamu itu perlu networking, kamu bisa memanfaatkan network kamu, atau juga menambah gitu ya. Dan kelihatannya itu akan bisa kelihatan di minggu kedua.
hasilnya atau dampak yang kamu lakukan di minggu pertama, kalau kamu networking, kamu menambah teman, kamu bergaul ya, bersosialisasi, maka di minggu kedua ini kamu akan bisa komit gitu ya, dan mereka juga komit sama kamu. Ini cukup bagus ya kalau di pekerjaan, dan juga kalau di percintaan. Kalau kamu single, mungkin kamu ingin mencari sosok yang bisa diajak serius. Nah, kamu bisa cari atau kamu optimalkan usaha kamu di minggu pertama dan kedua September. Untuk usaha juga gitu ya. Kalau misalkan di minggu pertama kamu fokuskan untuk mengumpulkan data, riset gitu ya mengenai pasar. Nah, di minggu kedua kamu sudah bisa meramu apa sih yang perlu disampaikan kepada calon customer, dan kelihatannya customer itu akan tertarik gitu ya. Jadi minggu pertama dan kedua ini lakukan, misalnya kamu ingin marketing atau networking itu tadi gitu ya. Intinya bagus ya untuk menjaring perhatian teman, customer, dan lain-lain terkait komitmen ya. Kalau kamu juga ingin memulai olahraga ya, ingin memperbaiki gaya hidup, ini juga bagus ya, energinya mendukung. Jadi kalau mau mulai diet, olahraga, lakukan di awal bulan dan usahakan itu berkesinambungan ya, continue ke minggu kedua. Dan ketika kamu sudah lancar, kemungkinan ya, aku sih inginnya bilang kamu itu akan bisa komit ya, tapi di minggu ketiga kelihatannya akan ada godaan. Jadi kayak apakah kamunya itu on off. Nah, di situ kamu perlu mengingat kembali ya usaha-usaha yang kamu lakukan dan komitmen kamu. Minggu ketiga ini ada tantangan selain perselisihan. Jadi apa yang sudah kamu kerjakan di minggu pertama dan kedua, jangan sampai di minggu ketiga itu menjadi kendor. Di minggu ketiga ini ya, aku merasakan memang energinya cenderung negatif. Tapi kalau misalkan di sisi percintaan, di sini mungkin ada sesuatu yang intens gitu ya. Mungkin kalau kamu itu sudah berkomitmen, ada baiknya di minggu ketiga ini melakukan usaha-usaha untuk menghangatkan api cinta, dan kelihatan itu akan berhasil gitu ya. Di sisi lain, hindari komunikasi yang terlalu intens. Kadang-kadang komunikasi itu kan bisa menimbulkan salah paham. Jadi aku bisa bilang lebih baik di minggu ketiga ini lebih banyak berbuat ya daripada ngomong gitu ya. Menginjak ke minggu keempat, kalau misalnya kamu itu punya masalah, kamu harus berhati-hati. Karena kalau tidak diselesaikan ya, atau kamu on off, maka masalahnya itu akan membesar. Di lain pihak, kalau kamu itu bisa menggunakan energi itu untuk keuntungan kamu, maka keuntungan kamu pun akan membesar gitu ya. Jadi di sini bagaimana trik dan strategi kamu. Intinya sih di bulan September untuk Cancer, yang pertama kamu itu sebenarnya energinya bagus ya untuk bisa menarik perhatian dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi tetap harus berhati-hati karena di sini ada kartu komitmen. Sebagai contoh ya, kalau di percintaan, kamu sudah punya komitmen. Hati-hati jangan sampai kamu tergoda oleh hal-hal yang membelenggu. Kamu pasti tahu deh maksud aku gitu ya. Misalnya kamu sedang networking, tiba-tiba kamu itu tergoda oleh seseorang, padahal kamu sudah punya pasangan. Walaupun itu hanya a fling gitu ya, hanya untuk main-main, tapi karena di sini ada kartu bear, yang main-main itu malah nanti bukan main gitu ya, jadi akan membesar masalahnya ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan energi di bulan September ini. Kemudian ada kaitannya juga kalau di pekerjaan itu dengan atasan atau senior. Di keluarga, sekali lagi aku sampaikan, ini aku jadi kayak curhat ya, soalnya aku kaget banget. Kalau aku bilang orang tua dan atasan, senior gitu ya, aku sedih gitu ya, tiba-tiba ada yang komen orang tua aku udah meninggal dua-duanya gitu ya.
aku jadi bingung gitu, aku harus menjawab apa. Oke, stop curhat. Nah, ini maksudnya adalah kalau kamu berdealing ya, berurusan dengan atasan, di sini kamu harus bisa menempatkan diri. Karena biar bagaimanapun ya, atasan itu meskipun salah, ya bukannya berarti dia boleh salah, tapi bagaimana kita menempatkan diri dan mengingatkannya supaya si atasan ini tidak makin membesar egonya gitu ya. Ya memang aku juga merasakan ya sulit ya untuk menghadapi orang yang lebih senior, apalagi yang sudah banyak pengalaman, karena terkadang mereka itu suka membandingkan dengan kehidupan mereka, dengan pengalaman mereka. Nah di sini kita perlu em, ya bukannya kalah, tapi kita mengalah aja deh gitu ya, supaya kalau sudah ada bibit-bibit akan masalah gitu ya, keributan atau apapun itu tidak menjadi besar. Dan kita nggak ingin ya kita punya masalah dengan atasan atau orang tua. Ya intinya sih energinya di sini bagaimana kamu bisa mengoptimalkan untuk yang positif dan meminimalisir yang negatif gitu ya. Kemudian aku juga melihat mungkin ya ada sebagian dari orang tua atau atasan kamu yang merasa kamu itu sekarang kurang fokus. Kalau ke orang tua berarti kurang perhatian gitu ya. Nah, buru-buru deh kalian itu memperbaiki supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Cancer di bulan September? A personal issue reach resolution. Ya. Jadi ini terkait yang bermasalah itu tadi ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan energi September karena sebenarnya ya di sini masalah kamu itu akan bisa terselesaikan. Walaupun ya mungkin ada yang sampai membesar dulu. Kalau kamu tidak hati-hati ya akan ada semacam Big Bang gitu ya. Tapi akhirnya nanti akan bisa terselesaikan. Akan ada penyelesaian gitu ya. Persiapkan semuanya baik-baik dan ketika masalah itu membesar, kamu perlu bersikap tenang dan juga humble. Hati-hati jangan sampai ego menghadapi ego gitu ya. Ini nasihat untuk kita semua. Jadi bukan hanya Cancer, aku merasakan untuk semua zodiak ya. September ini energinya bagus, tapi masih ada masalah di komunikasi dan juga emosi. Emosi yang terutama gitu ya. Kita perlu mengelola emosi supaya September ini akan bagus dan ceria seperti lagunya Vina Panduwinata. Oke, see you and take care.